agama buat saya itu kebebasan seorang seniman untuk window shopping, coba sana coba sini gitu. Tujuannya kan bagaimana saya bisa bahagia dengan agama itu. Seni itu ya kartasis, jadi Anda mengeluarkan dahak, kentut, atau batuk, itu seni. Karena segala macam unek-unek yang ada di dalam badan kita keluarkan. Jadi seni itu buat saya adalah kebutuhan hidup. Saya sudah berkarya sejak 46 tahun, dan semakin kesini saya semakin tidak percaya kepada bakat. Orang mengatakan saya nggak berbakat atau apa, itu sebenarnya hanya alasan karena dia malas. Zaman saya dulu semua orang tua selalu berpikir anaknya harus masuk akabri atau jadi insinyur atau jadi dokter. Perjalanan hidup saya yang tidak bebas dari keinginan orang tua ya itu, jadi masuk ke kedokteran. Sakti selama 2 tahun saya mulai menemukan ketertarikan saya yang lebih visual, bukan yang eksakta. Akhirnya saya menemukan sebenarnya apa yang saya inginkan, yaitu ingin belajar visual art. Menurut iki Mas. Oke, siap. Saya memang dari awal selalu ingin bereksperimen terus. Saya waktu itu ingin memberi adorasi kepada besi-besi bekas yang sebenarnya kan itu bahan-bahan yang pernah mengabdi kepada kehidupan manusia. Jadi saya kumpulkan, saya pergi ke pemulung, cari-cari barang-barang yang bagus tanpa harus mengetahui sebelumnya ini nanti akan jadi apa. Jadi saya hanya melihatnya secara detail aja. Jadi oh ini nanti ini bentuknya kok cantik gitu. Pak Teguh, gimana Pak? Kabarnya? Ada besi nggak? Ada Pak. Piro regane sih? Perlu ya, harga saiki lumayan nggih. Lumayan mahal nggih. Piro? Ya. Kalau sama Bapak langganan yo. Piro kono lah. Mau cari yang antik ya, Pak? Bagus. Nah, ini pipanya bagus. Pipa. Ini Pak. Ya kayak gini-gini mau. Boleh. Pipa gini tebal gitu. Jadi meskipun berkarat tapi dia nggak cepet habis. Tentu itu buat saya itu semua elemen estetik yang bisa digunakan di semua bagian dari tubuh manusia. Nggak harus spesifik bentuknya seperti apa. Jadi saya menggunakan bentuk-bentuk besi itu seperti kalau saya melukis. Jadi itu sebagai stroke aja, sebagai stroke warna. $18 kali 5.000. 90.000 Pak. Oh, 90.000. Ya. 80. Ya enggak, itu harganya di sana kok.
gezeigt, dass die Leute irgendwie Geist in Abfall reinstecken. Romo Horsbaum itu Romo yang membaptis saya dan keluarga saya waktu itu dulu. Saya pernah ateis juga. Jadi agama buat saya itu kebebasan seorang seniman untuk window shopping. Coba sana, coba sini gitu. Jadi tujuannya kan bagaimana saya bisa bahagia dengan agama itu kan. Saya dan istri saya ngopi di sini, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, kok saya rindu pada ritual agama ya gitu. Lalu saya bilang, loh kok saya juga, saya bilang. Kemudian saya tanya, agama apa gitu. Dia tiba-tiba bilang agama Katolik gitu. Loh saya juga, pada waktu saya bilang juga, saya merasa ada yang nempeleng di pipi saya gitu. Kaget kan saya, langsung saya telepon teman saya yang dulu satu kelas di SMA. Kemudian di WhatsApp nomor teleponnya Romo Horsbaum. Lalu saya telepon beliau, janjian. Pertanyaan pertama saya adalah, Romo, Tuhan itu siapa? Where is the God gitu kan? Tuhan itu siapa? Terus beliau jawab, ini kami duduk di teras belakang. Kalau kamu lihat bunga-bunga, pohon-pohon di kebun saya, kemudian kamu menjadi bahagia, ya itu Tuhan. Lalu saya bilang, loh itu kan kejawen mau gitu. Lalu Romo Hors bilang, ya Katolik itu ya kejawen. Ya. Akhirnya kami habis ngobrol-ngobrol itu kemudian kayaknya merasa cocok dan kami berdua ikut katekisasi sama beliau. Muskinodrat karsaning yang widi Papa piyung minangka sarana dumati sang atmajane nawa candra kinandung. Gula merahnya juga terpisah. Besok kita janjian sama Romo kan jam 12. Berjalan. Kan yang Romo Rohadi. Romo Rohadi berangkat jam 12. Jadi kita berangkat dari sini jam Macet loh, banyak truk. berarti jam berapa lama? 10 mungkin. Jam 10. Pada tahun 2015 saya diberi tugas untuk menyelesaikan gereja ini dan saya ingat sahabat saya Teguh, seorang pematung yang bagi saya sangat kontroversial, tetapi bagi saya itu merupakan pencerahan. Patung Corpus Christi ini patung yang sangat keras, kasar, dan mungkin rustik ya.
Dan ini merupakan pemurnian karena banyak patung-patung Yesus yang tersalib itu indah, halus, mulus. Tapi keindahan yang disajikan oleh Teguh Ostentrik ini membuat suatu pencerahan di mana penderitaan itu memang nyata. Kita tidak boleh lari dari penderitaan karena disitulah sebetulnya ada suatu pengharapan baru. Waktu itu Romo Rohadi datang ke saya, tanya, Mas, kerso damel Corpus Christi mboten? Gitu. Oh, di mana mau? Oh, saya diperintahkan oleh Bapak Uskup untuk meneruskan proyek gereja di Cilangkap yang belum selesai. Boleh mau, tapi ada syaratnya. Gitu. Corpus Christi-nya harus dibuat dari sampah. Agama kita kan percaya bahwa Yesus akan kembali ke bumi. Tapi misalnya, saya bilang, misalnya Yesus akan kembali ke buminya di Jakarta. Gitu. Beliau tidak akan dilahirkan di Siloam Hospital, mau. Tapi beliau akan dilahirkan di Bantar Gebang, di antara sampah. Beliau kan waktu di Nazaret juga dilahirkan di kandang domba, di tempat yang sangat hina. Ya, akhirnya disetujui dan saya membuat modelnya dulu dan mereka suka. Ya. Kemudian saya bikin yang 5,30 meter itu. Selama ini kan orang lebih banyak melihat figur Corpus Christi itu dalam material yang lebih halus, dalam figur pencitraan juga yang lebih alami. Ketika Bapak mau mendeformasi itu, lalu kami diskusikan bersama. Dari awal kami tahu bahwa itu akan menimbulkan pro dan kontra. Kalaupun ada komplain mungkin sifatnya personal ya, karena suatu karya itu dia bisa diterima, bisa juga tidak. Jadi sama juga ketika patung Cilangkap mulai dipasang di lokasi dan ada beberapa umat yang hadir, ya di situ memang kita mulai melihat ada beberapa personal yang ada beberapa pribadi yang bisa menerima tampilan Corpus Christi dari barang bekas, tapi ada juga beberapa yang merindukan sebenarnya tampilan Corpus Christi yang halus. Tapi di situ kami melihat pihak-pihak pribadi yang menerima justru merasa sangat tersentuh karena mereka bisa menerima esensi dari karya itu mengenai kepapaan dari figur Yesus sendiri. Sejak tahun 62 ya, kalau nggak salah, sejak Konsili Vatikan kedua, mereka merubah semua pandangan-pandangan gereja yang tadinya menurut saya sangat kolonialis, sangat menjajah, kemudian menjadi sesuatu yang membebaskan. Dan itu nggak apa-apa, karena itu menurut Konsili Vatikan adalah inkulturisasi dari kebudayaan-kebudayaan lokal. Justru yang menarik di sini, saya tetap ingin nakal, karena buat saya nakal itu adalah kreativitas. Kalau kamu nggak nakal, kamu nggak kreatif, karena tidak berani melangkai pagar-pagar batasan-batasan norma yang
sudah dibuat oleh orang sebelumnya. Justru kalau saya merasa kreatif, saya harus membuat dogma sendiri, membuat batasan sendiri. Hidungnya juga nggak mancung, nggak kayak orang Yahudi. Konsili Vatikan kedua yang menganjurkan inkulturisasi itu. Jadi saya mencoba menggambarkan Bunda Maria, figur Bunda Maria itu sebagai perempuan Bali. Kenapa baju-bajunya kasar? Gitu. Kan memang waktu itu beliau kan manusia yang sangat miskin, bersama dengan Yosef suaminya yang juga tukang kayu yang tidak kaya. Jadi Bunda Maria tidak mungkin punya baju yang bagus, jubah yang bagus atau jilbab yang bagus, tapi pasti sudah compang-camping. Makanya saya menggambarkannya sesuai dengan apa yang seri-seri saya sebelumnya yang saya buat adalah Corpus Terrae. Jadi tubuh tanah itu ada di dalam tubuh Bunda Maria. Seinen Einzug in Jerusalem gefeiert. Mit Christus waren wir zu Gast zu feiern des Abendmahles. Meine liebe Kinder und Jugendliche, Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommen wird, sei mit euch. Jadi waktu Father Philip di Singapura bilang saya diminta untuk membuat Corpus Christi, ya saya bilang tidak mau pakai salib di gereja ini. Jadi setelah saya membaca cerita di Golgota dan Via Dolorosa, justru yang membuat Yesus berbeda dengan dua orang kriminal yang juga disalib itu adalah kebangkitan dan kenaikannya, bukan penyalipannya. Jadi bagi saya penyalipan tidak penting. Penyalipan hanya jalan untuk menuju kebangkitan dan kenaikan. Metro TV,